Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Gusriana, NPM 201000067 dari kelas B, mata kuliah Hukum Dagang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Incoterms dan monopoli. Yang pertama, ada pengertian Incoterms. Incoterms adalah perangkat aturan komersial atau perdagangan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) yang digunakan dalam kontak penjualan internasional. Satu, Incoterms bukan aturan wajib bagi mereka penerima efek hukum. Mereka harus secara eksplisit dimasukkan ke dalam kontak mereka. Dalam paragraf berikut, setelah menguraikan klasifikasi Incoterms, kami akan menjelaskan fitur dasar Incoterms yang digunakan untuk semua moda transportasi serta yang hanya digunakan untuk transportasi jalur laut dan darat. Kami juga akan menjelaskan perubahan dalam Incoterms dulu aturan. Yang pertama, ada tujuan Incoterms. International Commercial Terms bertujuan untuk memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Kedua, mengatur hak dan kewajiban ditanggung oleh importir dan eksportir. Ketiga, meminimalisir kesalahpahaman tanggung jawab antara eksportir dan importir. Yang selanjutnya ada klasifikasi Incoterms. Kategori E, keberangkatan yang hanya mengandung satu istilah perdagangan, yaitu EXW, mantan bekerja. Selanjutnya ada kategori F, yang tidak dibayar yang berperdagangan, FCA, operator gratis, FAS, gratis di samping kapal, FOB, gratis di kapal. Kategori C, gerbong utama dibayar, yang berisi 4 ketentuan perdagangan: CPT, pengangkutan dibayar; CIP, pengangkutan dan asuransi dibayarkan kepada; CFR, biaya dan pengiriman; CIF, biaya asuransi dan pengangkutan. Kategori D, kedatangan, yang berisi 3 ketentuan perdagangan: DAP, disampaikan di tempat; DPU, dikirim di tempat tidak dibongkar; DDP, tugas terkirim dibayar. Keempat kategori yang disebutkan di atas juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan alat transportasi. Incoterms untuk semua moda transportasi EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, dan DDP. Incoterms hanya untuk transportasi laut dan perairan FAS, FOB, CFR, dan CIF. Incoterms untuk digunakan di semua mode transportasi. FCA, Incoterms, operator gratis. Di bawah FCA Incoterms, pengiriman barang terjadi sebagai berikut. Ketika tempat pengiriman tersebut adalah tempat penjual, barang dianggap dikirim pembeli, dimuat dan pada kendaraan transportasi diatur oleh pembeli. Ketika tempat pengiriman bernama di tempat lain, MS, gudang, atau pabrik, dan lain-lain, barang dianggap dikirim ketika persyaratan berikut dipenuhi. Setelah dimuat pada kendaraan transportasi penjual, mereka mencapai tempat yang disebutkan siap untuk diturunkan dari kendaraan transportasi penjual dan ditempatkan sesuai dengan keinginan pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli. Ini ada gambarnya, yaitu penjual mengirimkan barang kepada pembeli. DAP Incoterms, disampaikan di tempat. Incoterms biasanya digunakan dalam kasus ketika para pihak tidak ingin penjual menanggung risiko biaya pembongkaran bertentangan dengan DPU Incoterms. Lihat di bawahnya ada gambar ini. Di bawah DAP Incoterms, barang tersebut dikirimkan, yang biru dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika barang tersebut ditempatkan di tangan pembeli pada kendaraan transportasi yang siap digunakan dibongkar di tempat tujuan atau titik yang tersebut. Jika ada 15 bertolak belakang CPT Incoterms, tempat pengiriman dan tempat
tujuan adalah sama di bawah importance. Karena itu, penjual menanggung resiko sampai barang tersebut berada di tangan pembeli di tempat tujuan seperti dijelaskan di atas. Yang selanjutnya ada CIP importance, pengangkutan, dan asuransi dibayar di bawah CIP importance, penjual memiliki kewajiban yang sama seperti di bawah CPT importance, yaitu menyerahkan barang kepada operator yang dikontrak oleh penjual dan untuk membersihkan barang untuk ekspor dengan tambahan kewajiban mengontrak asuransi dan menutupi resiko atau kerusakan pembeli terhadap barang di tempat pengiriman yang paling sedikit tempat tujuan. Yang selanjutnya ada DAP disampaikan di tempat important. Ini biasanya digunakan dalam kasus ketika para pihak tidak ingin penjual menanggung risiko dan biaya pembongkaran bertentangan dengan detail important. Lihat di bawah ini. Di bawah DAP important, barang-barang dianggap dikirimkan oleh penjual pada pembeli, barang-barang tersebut ditempatkan di tangan pembeli. Pada kendaraan transportasi yang siap dibongkar di tempat tujuan atau titik sepakati tersebut jika ada. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang monopoli. Yang disebut monopoli adalah pemutahiran ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri monopoli. Baik dalam perekonomian lokal maupun internasional, monopoli memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama. Ciri-cirinya adalah berikut ini. Hanya ada satu penjual, baik itu menyediakan barang atau jasa, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual. Tentu saja harga tersebut ditentukan oleh si penjual tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Dalam pasar monopoli, penjual dan produsen penyedia jasa juga berfungsi sebagai price maker. Karena hanya ada satu penjual dan produsen, maka konsumen mau tidak mau harus membeli dari produsen tersebut. Masalahnya, biasanya harganya terbilang merugikan bagi konsumen, terutama jika barang yang disediakan sangat penting untuk berlangsungnya aktivitas sehari-hari. 2. Ada banyak pembeli. Monopoli biasa terjadi jika ada pembeli yang membutuhkan produk atau jasa tertentu yang disediakan oleh produsen tanggal tersebut. Karena banyaknya permintaan dan hanya satu produsen, maka keadaan ini disebut sebagai monopoli. Yang ketiga, perusahaan baru sulit tumbuh. Jika ada perusahaan baru yang ingin bergerak di bidang yang sama, maka akan menemui kesulitan. Hal ini bisa dikarenakan sulitnya mendapat hak paten yang sudah diproses oleh produsen tunggal. Bisa juga karena bahan baku sumber daya untuk menghasilkan produk tersebut sudah dikuasai oleh produsen tunggal. Produsen tersebut bisa mengatur batas penggunaan bahan tertentu. Karena itulah cukup sulit bagi perusahaan baru untuk tumbuh. Penyebab yang selanjutnya ada penyebab adanya pasar monopoli. Pasar monopoli bisa terbentuk ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama hukum yang berlaku. Di beberapa negara nih, di negara Indonesia kita tercinta yaitu Indonesia, ada hukum yang mengatur produksi dan penjual barang-barang tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Barang-barang ini hanya bisa disediakan oleh suatu badan atau lembaga yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya hukum seperti ini, tentu tidak mungkin bagi pihak mengelola lain membuat bisnis dalam hal yang sama. Kedua, keterbatasan lisensi atau izin. Yang selanjutnya, biasanya pihak yang melakukan monopoli akan mematenkan hak cipta atau hak paten secara resmi. Ini dilakukan agar pihaknya dijamin bisa menguasai bisnis secara keseluruhan. Hal ini tertentu akan menutup kemungkinan bagi pihak yang lain untuk membuat bisnis di bidang yang sama.
Tiga, terjadi dengan sendirinya. Terkadang pasar monopoli bisa terjadi dengan sendirinya. Artinya, si produsen tunggal tidak bermaksud monopoli perdagangan, tetapi karena tidak ada pesaing yang tumbuh. Karena hanya produsen tersebut yang piawai dalam bidangnya, maka otomatis produsen tunggal. Misalnya di akhir tahun 1990 sampai 2000-an, ada satu brand telepon genggam yang paling dikenal di seluruh masyarakat Indonesia, itu ada merek Nokia nih. Brand asal Finlandia ini sukses karena menyasar penggunaan yang mudah. Nokia pun memproduksi telepon genggam yang sangat terjangkau, kualitasnya terbaik, dan pas di genggaman. Yang selanjutnya ada kelebihan pasar monopoli. Walau seolah-olah tampak menyebabkan kerugian yang banyak pihak, sebenarnya monopoli juga memiliki keuntungan. Apa saja keuntungan pasar monopoli ini? Mari kita simak. Satu, memberi keuntungan dalam jumlah besar bagi pemegang saham dan komunitas lokal. Karena tidak ada kompetisi sama sekali, maka secara otomatis akan lebih mudah mendapat keuntungan tak tanggung-tanggung. Keuntungan didapatkan pasti dalam jumlah yang tinggi. Pasar monopoli juga bisa menjamin investasi di masa depan yang baik. Keuntungan yang dapat, produsen bisa membiayai berbagai hal, misalnya peningkatan standar produk dan berinovasi untuk produk kedepannya di tengah kemajuan industri dan teknologi. Hal ini biasanya menguntungkan banyak pihak, baik produsen maupun konsumen. Misalnya industri game online yang digemari oleh remaja lah ya, seperti saya sih contohnya. Gamers sejati tidak segan melakukan biaya yang cukup besar bermain dengan maksimal. Produsen game juga akan baik menggunakan keuntungan mereka mendapat mengembangkan game tersebut. Dua, dapat merubah secara skala ekonomi. Pasar monopoli dapat meningkatkan output produk atau jasa. Ini berarti harganya produk bisa turun karena ada lebih banyak produk yang ditawarkan dan diproduksi. Pada akhirnya, konsumen pun bisa diuntungkan. Karena perubahan ini berpengaruh pada harga akhir yang ditawarkan kepada konsumen di pasaran. Dalam bisnis telepon pintar misalnya saat ini, beberapa produsen menawarkan harga yang sangat rendah, spesifikasi tinggi. Ini memungkinkan karena produsen mendapat keuntungan jumlah besar. Keuntungan tersebut digunakan untuk berinovasi menciptakan produk yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Apa saja sih kekurangan pasar monopoli itu? Ya, mari kita simak. Satu, membatasi kompetensi perdagangan, harga pun kecil kemungkinan akan turun. Kebanyakan pelaku monopoli akan coba membuat biaya internal sehemat mungkin. Tentu tidak berarti uang konsumen menghemat juga. Pelaku monopoli hanya berpikir untuk membuat keuntungan sebanyak-banyaknya. Apalagi mereka memiliki produk atau layanan hanya satu di pasaran, terlebih jika produk sangat penting bagi kehidupan hidup sehari-hari, maka kebanyakan konsumen akan membayar berapa saja untuk mendapatkannya. Karena itulah keuntungan maksimal capai produsen. Kedua, tidak adanya inovasi dan proses kreatif berhenti. Satu-satunya nih, cara untuk bisa sepenuhnya bersaing dalam beragam pasar monopoli adalah dengan berinovasi. Ciptakan sebuah produk atau layanan yang lebih inovatif mampu menyaingi yang sudah ada di pasaran. Namun berinovasi bukanlah perkara mudah. Perlukan biaya atau modal yang tidak sedikit dan riset serius untuk menciptakan produk yang berkualitas. Tiga, kualitas produk dan layanan kurang terjaga. Karena tidak adanya persaingan sehat dalam pasar monopoli, ini bisa menyebabkan produsen penyedia jasa ceroboh dalam menjaga kualitas tentu. Semua bisnis monopoli ada juga bisa menjaga kualitas mereka. Namun, monopoli bisa menjadi penyebab produsen lalai dalam segi perawat. Contohnya, jika di dalam 10 meter hanya ada satu supermarket di suatu daerah, maka mau tidak mau penduduk sekitar harus belanja dong. Supermarket tersebut. Mengetahui pemilik supermarket bisa jadi mengurangi kontrol kualitas supermarketnya. Misalnya, kurang menjaga kebersihan,
tidak mengganti lampu yang mati, dan masih banyak lainnya. Kesimpulannya nih, di pasar monopoli itu, bahwa dapat kita simpulkan, monopoli bisa memiliki pro dan kontra berbagai macam di masyarakat. Tergantung dari kebijakan produsen yang melakukan praktek monopoli, beberapa produsen yang baik akan menggunakan keuntungan yang mereka dapat dari monopoli untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka, sehingga konsumen pun terus mendapatkan kualitas. Selanjutnya, ada sementara di sisi lain ada juga produsen yang hanya mau mengeruk keuntungan sebanyak mungkin. Investasi kualitas yang lebih baik. Biaya perawatan dan inovasi ke depan bukan menjadi prioritas mereka. Produsen semacam inilah yang menyebabkan pasar monopoli rapuh dan berbahaya bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Fahmi Gusriana, NPM 201000067. Mata kuliah Hukum Dagang ditunjukkan untuk memenuhi UAS Hukum Dagang, materi in-court terms, dan monopoli. Izin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.